Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, yang mengajar kami bahwa dalam pengalaman hidup kami tidak pernah satu kali pun kami ditinggalkan Tuhan. Melewati saat senang atau susah, di sana Tuhan mengajar kami bahwa Tuhan dengan kasih setianya tak pernah meninggalkan kami sendirian. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan kembali makna panggilan Tuhan dan kesediaan kami ketika kami menjawab tawaran itu dengan pilihan iya, sehingga kami berjalan terus sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini. Kami ingin belajar dari tuntunan firman Tuhan, supaya hati kami diingatkan kembali makna kesetiaan Tuhan, dan kami juga belajar terus bertahan setia, mengikut Tuhan, dan menerjemahkan hidup ini dalam setiap hal yang kami jalani untuk menatap kepada tujuan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, tolonglah hamba-Mu, kuasai dirinya dan kendalikan seluruh ketidakberdayaannya, supaya yang disampaikannya bagian yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan saja, dan boleh menjadi penyampai alat yang dari tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Maka tolonglah kami semua, sebab dengan rendah hati kami bersama-sama memohon, ubahlah hati dan pikiran kami Tuhan, arahkan kepada Tuhan, supaya melalui setiap proses pembentukan yang dari Tuhan, kami meyakini segala rancangan Tuhan itu baik untuk hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Bunyinya demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ingin bersama-sama masuk kepada sesuatu yang saya dan saudara sudah lakukan,
yaitu mengikut Yesus, keputusanku. Ketika di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 62 dikatakan ada semacam kesegeraan. Di situ seakan-akan Yesus akan segera untuk naik ke surga. Tetapi bagian ini jangan disalah mengerti bahwa kesegeraan itu adalah sebuah perjalanan panjang dari sebuah persiapan. Karena itu bukan segera berarti besok menurut hitungan hari kita. Tetapi Yesus sebenarnya sedang mempersiapkan sebuah proses perjalanan ketika pada saatnya nanti ia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan di tengah seluruh proses perjalanan panjang itu, Yesus memperlihatkan ada orang-orang yang menolak untuk menjadi alat persiapan dari sebuah prosesi panjang kerajaan Allah. Ada orang-orang yang mau, tetapi dengan berandai-andai dia harus pamitan lebih dahulu, dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya dahulu. Dan apa yang Yesus katakan adalah orang yang layak adalah ketika menjawab dia berjalan terus menuju ke depan bersama dengan Yesus. Rasanya ini bagian dari sebuah prosesi yang tidak gampang. Sebelum ini saya ingin kembali dulu kepada peristiwa Elia. Elia itu seorang nabi yang sangat kuat. Bahkan kalau di Israel, Elia itu lambang apa yang disebut dengan ketangguhan, daya juang yang luar biasa. Tapi pada 1 Raja-Raja 19 di awal-awal terlebih dahulu, di sana dia berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Engkau, tapi lihat, orang-orang sudah siap untuk menangkap aku. Ahab dan Isabel tidak pernah berhenti untuk terus melakukan hal yang jahat kepadanya. Sampai pada saat itu bahkan dia katakan, aku ingin mati saja. Tuhan tidak berkata begini, kasihan betul kamu Elia, menderita betul jadi nabiku. Tetapi Tuhan bilang, aku akan siapkan penggantimu. Aku akan siapkan orang-orang yang tidak menjilat Baal. Aku akan siapkan satu perjalanan ke depan di mana engkau akan menyelesaikan semua kenabianmu, proses itu dengan baik. Jadi saudara-saudara, hari ini kita juga berjumpa dengan sebuah ingatan kembali tentang apakah saya dan saudara-saudara mengikut Yesus dengan setia sampai hari ini atau hari-hari ke depan juga. Apa saya dan saudara tidak pernah goyah seperti Elia, atau kita sendiri berandai-andai dengan apa yang dikatakan, kita ingin kembali, kita ingin pamitan, kita ingin menoleh ke belakang dengan apa yang ada dalam hidup kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Dua kata ini menjadi kuat sekali. Ketika saya dan saudara menerima tawaran keselamatan dan menjawab ya, kita memilih untuk masuk di dalam sebuah prosesi. Kita memilih seperti apa yang dikatakan Marshall Shelley, sebuah perjalanan seperti mengikuti sebuah bab-bab dalam buku, di mana kita kadang-kadang tidak mengerti. Ada bagian-bagian yang kita mengatakan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa ini terlintas di dalam kehidupanku sebagai anak Tuhan? Kenapa saya tidak bisa melakukan kompromi misalnya? Kenapa saya harus terus maju tanpa menengok sedikit pun mengikuti Dia yang memanggil saya? Marshall Shelley seorang penulis, dia punya dua anak. Anak yang pertama meninggal hanya beberapa jam karena penyakit kekejangan otot. Anak yang kedua Down syndrome, umurnya juga hanya 2 tahun. Marshall Shelley berkata, aku tidak pernah mengerti kenapa itu terjadi dalam hidupku. Tapi satu yang aku tahu, aku harus jalan terus sampai pada ujung dari hidupku. Aku akan tahu bagaimana sang penulis hidupku akan merangkum semua ketaatanku kepadanya, dan Dia yang akan menjelaskan semuanya dalam hidupku. Mengikut Yesus adalah pilihan yang tidak berhenti pada proses emosional romantis. Orang tidak bisa seperti jatuh cinta dan bilang aku mau dengan engkau, lalu ketika hidup sengsara dan berkata kenapa ini menjadi hasil dari sebuah pilihan. Seperti sebuah perjalanan panjang pernikahan, orang maju terus menjalani dan memberi makna. Saya dan saudara sebagai pengikut Yesus juga begitu. Ketika kita katakan ya, bolehkah aku ya Tuhan masuk dalam jajaran perjalanan anak-anak Tuhan? Ketika kita berjalan di sana dan menyambut apa yang Tuhan katakan, ikutlah aku, maka di sana tidak ada cara untuk turning back, tidak ada cara untuk menengok ke belakang. Kita mesti maju terus dan mempercayakan diri kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Jumat Agung yang lalu saya tiba-tiba kehilangan penglihatan.
Waktu itu saya sedang memimpin Jumat Agung, tapi memang seminggu sebelumnya saya sudah merasa mata saya agak tidak baik. 1,5 tahun yang lalu saya dioperasi mata. Jadi saya periksa ke dokter dan dokternya bilang saya kena PCO. PCO ini kena 15% orang yang operasi mata kena PCO, 85% lolos. Saya kena yang tidak lolos. Waktu itu saya cuman pikir-pikir gimana supaya saya bisa baca, karena saya tetap kepingin melayani di khotbah Jumat Agung. Lalu saudara, saya di laser. Dokternya bilang di laser, kapan ibu siap? Sekarang. Saya bilang dokternya aja sampai kaget. Sekarang katanya gitu. Sekarang aja dok pokoknya. Lalu di laser dua-dua. Bukan makin bagus makin jelek saudara. Kamis malam itu saya sudah pakai lampu baca di pinggir mata saya. Suami saya bilang itu bisa buta begitu. Ganti aja orang lain. Tapi saya bilang udah mepet sekali harinya, dan memang barangkali inilah selalu kesalahan kita. Saya ingin memimpin Jumat Agung itu. Ini kepercayaan besar menurut saya. Kebaktian pertama saya tempelkan Alkitab di mata saya tapi masih bisa baca. Kebaktian kedua saya nggak bisa baca sama sekali. Lalu waktu itu sampai majelis gantikan saya membaca, lalu saya khotbah saja. Waktu saya selesai dengan itu saya merasa malu sekali gitu. Tuhan, kenapa di momen yang sangat penting saya udah berani jalanin laser, kenapa mata saya jadi seperti ini? Lalu saudara-saudara sudah bilang bawa Singapura. Saya bilang tidak, saya kembali lagi ke dokter ini. Terus dokter ini bilang kita laser kedua kali. Itu saudara, laser kedua itu suhunya dinaikkan sampai 4.0 kali ya, tapi tinggi sekali. Saya sampai buka rahang aja sakit sekali. Tapi bisa lihat satu saudara. Waktu saya sudah masuk lagi kepada pelayanan, yang kanan yang katanya tadinya tipis susah lagi untuk lihat. Jadi ke sana lagi Sabtu minggu lalu di laser lagi. Waktu itu saya tanya, kenapa ya dok? Kenapa ini? Dia bilang nobody knows, nggak ada orang yang tahu. Lalu ada seorang dokter yang bukan dokter mata bilang itu barangkali antibodi kamu menyerang mata gitu ya. Tapi kalau PCO itu memang kekeruhan dari bekas operasi. Jadi saya nggak tahu mana yang benar. Terus dia bilang kalau antibodi menyerang mata tuh mungkin kamu sering ke tempat jorok. Saya sering ke pedalaman kan saudara ya. Waktu itu saya merasa sedih sekali dan saya bilang begini, duh Tuhan gitu. Saya perlu sekali mata saya. Tuhan tuh kalau jentik begini aja saya tuh bisa lihat gitu. Kenapa Tuhan kasih saya yang 15% bukan yang 85% gitu yang lolos? Memang dari dulu saudara kalau saya beli undian nggak pernah dapat ya. Kalau lucky draw juga paling dapatnya tisu. Jadi saya emang nggak pernah tuh kalau ada orang bilang gini, coba dilihat nomornya, kagak pernah dapat gitu. Sekali-kalinya rasa dapat itu salah lihat loh saudara ya. Jadi saudara-saudara, saya oke lah dengan hal-hal seperti itu. Tapi kali ini saya mellow banget gitu ya. Saya bilang Tuhan, kenapa ya? Kenapa saya tidak dipihaki keberuntungan? Kenapa? Padahal Tuhan tahulah mata itu segala-galanya ya. Saya seorang pengkhotbah lah ya, seorang yang harus menggunakan mata saya. Tapi pada saat saya sedang merasa seperti itu, biasanya saya tuh nyanyi ya, dan lagunya tetap gak berubah juga. Suami saya tahu kalau saya udah nyanyi begitu di luar kamar, ini nadanya makin lama makin sengau ya, karena saya sudah mulai, orangnya memang gampang nangis saudara. Jadi saya sudah mulai itu, dan saya selalu nyanyi itu. I come to the garden alone. Ya, saya merasakan dia berjalan bersama saya, duduk bersama saya, dan dia mengajari saya how to go on. Ya, gimana untuk jalan terus dalam hidup ini, untuk terus berkata, saya mempercayakan semua makna dari panggilanmu dalam hidupku. Tuhan itu jujur. Tuhan bilang, kalau engkau ikut aku tidak punya tempat untuk menaruh kepalaku. Aku tidak punya tempat bernaung yang memberikan zona aman. Kalau engkau ikut aku, kata Tuhan pada murid-muridnya, engkau hanya bisa terus mempercayakan dirimu kepadaku. Dan ketika saya dan saudara berjalan mengikut Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita lelah. Kita mesti bertahan setia sebagai orang tua. Ketika zaman mudah sekali rumah tangga bercerai, rumah tangga Kristen mesti mengikut konsep Kristus tentang pernikahan. Berdiri teguh dan tangguh, supaya anak-anak mengerti bahwa ada orang tua yang siap menjelaskan pengorbanan cinta kasih. Kalau enggak apa saudara? Kalau tidak bahagia terus pergi, apa yang kita tinggalkan?
Kalau kita merasa bahwa penderitaan itu rasanya tidak ada ujungnya, beriman itu seperti pelari maraton. Dia akan berlari terengah-engah dan dia tidak boleh stop. Begitu stop dia kalah. Dia mesti lari putaran demi putaran dan dia mesti tetap yakin di ujungnya pasti ada garis finish. Kalau Paulus kalimatnya bagus sekali. Jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil Tuhan aku ditolak Allah. Dan ini bagian yang menolong kita untuk alert, terus berjuang dan meneruskan pengakuan iman kita. Engkaulah Yesus juru selamatku. Engkau memanggil aku untuk berjalan terus. Apa artinya orang Kristen? Galatia 5 bilang apa? Akan terjadi sebuah perombakan diri. Engkau tidak lagi hidup dalam manusia lama, tapi buah roh akan menolong engkau. Ada satu keutuhan yang diproses terus menerus dalam berbagai karakter yang muncul. Kesetiaan, kelemah lembutan, cinta kasih, kesabaran, dan pengendalian diri, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat proses itu kadang-kadang menyakiti kita, saudara. Kadang-kadang penihilan diri, seperti Kristus juga menihilkan diri. Jadi hal yang kedua yang muncul adalah ketika mengikut Yesus, keputusanku kita harus menjadi lebih mirip seperti Yesus. Waduh saudara, jangankan mirip ya kan saudara, melawan keinginan diri sendiri aja sering kalah. Saya ingin memberi 2 contoh tentang gagalnya orang Kristen untuk menjadi seperti Kristus. Yang pertama adalah ada seorang Arab, saudara. Orang Arab ini tengah malam lapar. Karena dia lapar sekali, dia pikir-pikir dia masih punya apa nih untuk makan. Di padang gurun kan tidak ada apa yang dikatakan kayak Indomaret yang buka 24 jam ya saudara. Jadi dia ingat-ingat dia masih punya bekal apa. Dia ingat dia punya sekantung kurma. Karena tendanya gelap dia nyalain lilin. Wah sekarang dia bisa lihat di mana ya kurmanya, dia cari-cari ketemu. Dia kepingin sekali, lapar sekali. Dia ambil satu kurma. Karena tendanya terang oleh cahaya lilin, dia tahu di kurma itu ada ulatnya. Wih, ada ulatnya. Dia buang, dia ambil satu lagi, ada ulatnya juga, dia buang lagi. Ambil lagi, ada ulatnya juga, dia buang lagi. Ambil lagi, ada ulatnya juga, dia buang lagi. Terus lama-lama dia pikir laparnya makin luar biasa. Laparnya makin menggoda dia. Akhirnya gimana ya caranya? Dia lihat, dia kepingin lihat lagi, nanti kalau ada ulatnya dia buang lagi. Maka dia tahu caranya, dia tiup lilinnya, tendanya gelap lagi. Dia makan kurmanya, ada nggak ada ulatnya, pokoknya dia kenyang. Saudara, jadi orang Kristen yang mengikut Kristus sering begitu ya. Udah bilang, Tuhan bilang jangan, itu jangan, tidak baik untuk hidupmu. Aduh kalau gini terus-terusan keinginan hati saya terus harus ditekan. Tuhan sengsara banget hidup di dunia ini. Ada orang yang bilang di dunia sengsara, di surga bagaimana ya? Nah orang mulai meragukan surga jadinya saudara-saudara. Jadi lebih baik seperti orang Arab ini, tiup lilinnya, terang Kristusnya ditiup, dia makan kurma berulat biarpun kemudian merusak tubuhnya. Kadang-kadang orang Kristen bisa berlaku yang sangat memalukan karena keinginan hatinya jauh lebih berkuasa di dalam dirinya. Saya kasih contoh juga soal keinginan hati. Ada sepasang suami istri berembuk, kita nih baru menikah, mau beli rumah, kita mesti hemat-hemat. Jadi kalau pengeluarannya lebih dari sekian, kita tidak boleh, ya setuju. Kalau kita tergoda gimana? Kalau tergoda bilang, setan pergilah ke belakangku. Udah, tidak berapa lama saudara-saudara semua sukses. Sampai satu hari istrinya pulang, dia nyanyi-nyanyi gembira sekali, terus dia keluarin satu bungkusan dan dari dalamnya keluar baju yang bagus sekali. Suaminya kaget, berapa harganya? Berapa harganya? Ah sudahlah mas, bagus. Enggak, berapa harganya? Kata suaminya. Ini kan jauh dari apa yang kita sepakati. Lalu si istrinya, iya saya juga udah berusaha mas, tapi kenapa kamu langgar? Saya kan lewat itu baju, saya bilang setan pergi ke belakangku. Saya menoleh lagi, saya bilang lagi setan pergi ke belakangku. Saya jalan lagi, lihat lagi, saya bilang juga setan pergi ke belakangku. Lama-lama dia bilang loh sama saya mas, dari belakang juga bagus kok kelihatannya. Jadi ya saya beli gitu ya. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita begitu. Jangan tergoda, jangan tergoda, jangan tergoda.
bolak-balik lama-lama, ya tapi gimana ya gitu. Dari belakang juga bagus, apalagi dari depan. Saudara-saudara, ada banyak kali kita tidak bisa meninggalkan manusia lama kita, hawa nafsu, keinginan daging, dan berbagai hal-hal yang nanti kita tangisi, tetapi sudah terlambat. Karena itu ketika kita ada dalam pergumulan iman, dalam kebimbangan, di dalam ketakutan, ketika ada penyakit, ada masalah dalam rumah tangga, ada berbagai persoalan, apakah kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan tengok ke belakang. Orang yang menengok ke belakang tidak layak. Kalau membajak itu mesti ke depan. Kalau maju mundur itu tanahnya yang rusak. Hari ini kita juga diingatkan kalau mengikut Yesus dalam seluruh kehidupan kita, ada saatnya kita seperti Elia. Saya nggak kuat Tuhan, saya tidak bisa lagi maju. Tapi Tuhan bilang, apa yang tidak kusiapkan bagimu? Waktu Elia meratap yang pertama dikasih makan, jalan terus Elia. Yang kedua, Tuhan perlengkapi dengan orang-orang yang dibutuhkannya. Ketika saya dan saudara diselamatkan dalam Kristus, kita katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu. Dan kita katakan, saya mau mengikut Engkau Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan dengan cara bagaimana? Ada banyak orang kepingin ikut Tuhan tapi tidak mau kehilangan comfort zone, zona nyaman dalam hidupnya. Kita ingin semua difasilitasi oleh Tuhan. Atau kita seringkali seperti apa yang dikatakan, seperti gereja pengamat. Kita menjadi pengamat akan apa yang dikerjakan orang lain. Kita bisa mengkritisi, kita bisa mengoreksi, tetapi kalau disuruh terjun sendiri, wah jangan saya lah, saya tidak layak. Itu kalimat yang indah sekali. Kalau orang bilang gak layak, susah sekali saudara. Tapi maksudnya dia jangan saya disuruh menderita, yang mau aja yang menderita. Jadi di tengah-tengah itu saudara, ada banyak sekali gambaran kalau masuk dalam aktivitas di gereja, masuk dalam pelayanan gereja, itu menyengsarakan kita. Waktu untuk keluarga kurang gitu kan saudara. Kasih ide belum tentu diterima, belum tentu diterima loh saudara. Kasih ide bisa ditolak banyak orang. Sudah kita mikirnya lama sekali, kita pikir bagus, orang bilang jelek. Begitu terluka, saya nggak mau ke gereja lagi. Kenapa Bu? Habis saya ditolak. Saya pernah loh seorang asyir, kalau di kami asyir baca Alkitab saudara. Lalu ada peraturan baru, pas dia nggak datang. Jadi peraturan baru, kalau tidak persiapan hari Sabtu tidak boleh baca hari Minggu. Nah dia tidak datang Sabtunya, Minggunya datang dengan Alkitab. Lalu ada majelis yang kebetulan nih ngomongnya bekas polisi saudara. Orang polisi kalau ngomong kan langsung. Anda tidak persiapan, tidak boleh baca. Wih terluka lama sekali loh. Ini pekerjaan pelawatan 2-3 kali loh ya. Sampai terakhir bu, tolong Bu, Ibu datang. Saya bilang Bu gini Bu ya. Mungkin kalimatnya saja yang kurang intonasinya. Coba Ibu ketemu orang Jawa. Maaf Bu, karena Ibu berhalangan kemarin, lain minggu aja. Enak kan begitu saudara. Ini tidak, Anda tidak datang, tidak boleh baca. Tersinggung dia, sudah bangun pagi ya kan saudara. Mungkin di rumah dia baca sendiri gitu kan. Belum dia menjelaskan sesuatu sudah ada perintah jelas. Pulang, nggak kebaktian malahan. Nah itu saudara, mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, dibesuki akhirnya luruh juga, mau lagi. Ya memang kadang-kadang melakukan pekerjaan bolak-baliknya itu ngurusi orang tersinggung kadang-kadang saudara ya. Ya jadi kedua, kalau ada yang sakit gitu ya, sudah sembuh janji saya mau melayani gitu ya. Lalu dia wah melayani ini kok ya begini ya gitu ya. Dan saya sudah sehat nih ya. Lalu nggak jadi lagi saudara, nanti kalau sakit lagi janji lagi gitu ya. Jadi ada banyak kali kita itu melakukan sesuatu, melakukan pelayanan kasih ya kan, melakukan semua hal yang kita rasa udah habis-habisan dan mengikut Yesus, pergi ke pedalaman-pedalaman. Saudara, waktu saya di lembaga Alkitab itu saya enak aja loh, bikin plan ini lalu sebarkan ke gereja-gereja, dananya dapat pergi bagikan, nggak ada masalah. Tapi kalau di jemaat ada bahkan yang bilang begini, saya curiga orang yang pelayanannya keluar terus ini mau mencari keuntungan bagi namanya sendiri. Wah itu seperti 1000 jarum loh masuk ke hati saya. Ini saya matanya rusak aja karena sering ke pedalaman kok. Ini mau cari nama bagaimana? Saya pulang mellow sekali saudara. Suami saya sih udah kenyang, mungkin udah mau muntah juga lihat mellow terus. Terus dia bilang ini, kenapa gitu ya. Aduh saya kok terluka banget ya. Terluka banget gitu. Kenapa? Masa dibilang begini?
Masa begitu? Nah, kalau dia aja udah begitu, saya makin melo tuh saudara. Lalu kok bisa ngomong begitu? Ya saya nggak tahu deh, saya nggak tahu. Terus jadi bagaimana? Enggak, saya perlu waktu sendiri. Saya kalau ditanya-tanya terus bisa marahnya ke suami loh, iya. Jadi saya perlu waktu sendiri. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, masa sih saya seenteng ini Tuhan gitu. Masa sih latihan sama Tuhan udah puluhan tahun kok segampang ini saya terluka. Waktu itu saya nggak kepingin apa-apa lagi saudara. Sakit sekali. Terus pada saat saya bergumul-gumul begitu saya keluar. Terus cucu saya bilang gini, Oma hidungnya kok merah? Nggak apa-apa, baru berdoa. Emang kalau berdoa mesti nangis ya Oma ya? Gitu. Enggak, saya bilang gitu kan. Lalu dia bilang, kenapa Oma? Terus saya cerita, ih Oma, kalau anak Tuhan begitu, Oma kan pendeta. Dia taunya saya pendeta. Oma kan pendeta. Pendeta itu mesti kuat di atas segala sesuatu loh, kata kakak sekolah minggu. Jadi saya akhirnya ditobatkan oleh cucu saya lah saudara. Cucu saya sudah remaja ya. Jadi saudara-saudara, ada banyak bagian Tuhan tuh tolong dampingi kita terus ya. Jadi kalau mengikut Tuhan, kenapa waktu saya jadi penatua banyak masalah dalam keluarga saya? Ya memang pasti ya kan, rapat janjinya jam 9 selesai jam 11 malam. Yang di rumah pasti sudah mulai ini kan, ketar-ketir. Waktu kita pulang udah nggak bisa senyum lagi. Antara sedih, bingung dan marah itu kalau campur aduk jelek loh jadinya. Iya. Jadi saudara-saudara begitu. Dulu waktu persiapan pendamping para pengerja, siap mendampingi hamba-hambanya, siap gitu. Kalau belum dijalani siap terus loh saudara. Tapi waktu dijalani nggak siap terus ya. Nah, ada juga aktivis gereja sudah kerja mati-matian. Biasanya itu kalau di gereja memang begitu. Yang mau kerja tuh dikasih semua. Ya, kamu aja, kamu mau bisa. Gitu. Jadi orang akhirnya gini, oh saya nggak bisa. Jadi orang mau aktif tapi setengah aja. Nah ini katanya seperti pom bensin. Gereja yang kayak pom bensin, maunya kita diisi terus. Kalau ada pembinaan datang terus saudara. Tapi kalau ada gerakan nggak ada satu yang bisa. Hah? Kita pergi kemana? Habis berapa jam? Untuk apa? Oh tempatnya di mana? Jauh sekali. Nah gitu saudara. Tim kedukaan, tim pelawat. Di kami ada tim kedukaan. Datangnya cuma kalau tutup peti. Tapi ibadah pelepasan nggak datang, hari pertama penghiburan nggak datang. Jadi ramainya cuma tutup peti. Sesudah itu jadwalnya selesai gitu. Dia bilang masih untung Bu ada kami yang nyanyi. Kalau nggak ada kami lebih sepi lagi ya. Yang cuman nggak boleh absen hamba Tuhan sama 2 majelis itu mesti terus. Yang lain boleh absen saudara ya. Kedukaan belum pelawatan, daftarnya udah berderet-deret, tapi pada waktunya itu lagi ada 2 ibu yang selalu siap. Kalau yang nggak siap, telepon dia siap. Akhirnya yang didatangi gini, ibu lagi. Kasihan kan saudara, sudah merelakan diri, tapi yang didatangi gini kok dia lagi. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau kita mengikut Yesus, kita berjalan, bergerak, bukan hanya diem aja, bukan hanya kita katakan saya mau terima berkatnya Tuhan. Kalau ada apa-apa, tolonglah saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang ikut aku, tinggalkan semuanya, jangan berpaling ke belakang. Aduh Tuhan, ladang saya kudu diberesin dulu. Aduh Tuhan, tunggu saya kalau udah 70 tahun ke atas. Kalau masih muda mah Tuhan, banyak sekali urusan anak kecil, cucu kecil gitu ya, jual ini, jual itu dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan bahwa yang layak adalah yang tidak menoleh ke belakang. Jangan berkompromi dengan apapun juga. Pada saat kecewa, masuk dalam jam doa. Pada saat kita tidak mengerti, ada porsi-porsi yang saya tidak mengerti Tuhan. Masuk di dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Rasakan Tuhan, kita akan maju terus mengikut Dia. Waktu saya di Singapura, cucu saya bilang di sana, cucu saya bilang gini, how do you feel about God, Oma? How do you feel? Itu waktu di sekolah minggu dia tanya ke gurunya, how do you feel about God? Gurunya nggak ada yang bisa jawab. Nanti minggu depan saya jawab Sam, oke gitu. Nah dia tanya ke saya, saya bilang oke, saya mau jawab. Tapi ada suami saya kan, dia tanya opanya dulu. Terus suami saya jawab pakai pokoknya kalimat tinggi. Terus cucu saya bilang, I think Oma, he doesn't know
What's my question? Jadi pertanyaannya kagak ngerti katanya, sebab jawabnya dia kagak paham. Lalu saya bilang, kamu merasakan Tuhan itu ketika mami hug you, ketika you pray. No, dia bilang, kalau pray saya enggak, katanya gitu. Ya kamu pasti rasakan Tuhan. Cuma ngomonglah dan kamu pasti rasakan Dia. Kalau kamu nyanyi, kamu rasakan Dia. Kalau kamu memeluk orang lain, kamu rasakan. Seperti itulah cinta Tuhan dalam hidupmu. Ngerti nggak, Sam? Terus dia memenang saya. Later on, Oma, when I'm a bigger girl. Jadi kalau dia lebih gede, dia bisa katanya. Oke. Tapi katanya penjelasan Oma lebih saya bisa tangkap daripada yang Opa bilang. Kan suami saya pakai dogma gitu ya. Ya, saya pikir katanya, sebab engkau pernah jadi guru sekolah minggu dan opanya tidak jadi guru sekolah minggu. Jadi berbahagia loh guru sekolah minggu itu. Kalau ada anak yang lebih pintar dari orang tuanya tanya tentang hal-hal spiritual, kita bisa jelaskan. Makanya jangan letih-letih ikut persiapan dan mengajar. Guru sekolah minggu itu penopang dalam gereja. Kalau enggak saudara sekarang jadi guru sekolah minggu, udah keringetnya bercucuran nangkep pintu anak yang lari ke sana kemari. Kalau programnya lebih lama dari ibadah dewasa, dimarahi orang tua loh. Iya, kalian lagi ngapain gitu? Bikin kerja apa ini begini lama? Kebaktian ibadah besar sudah selesai, anak-anak belum, diambil aja anaknya. Aduh, guru sekolah minggu nangis bercucuran. Saya mau cuti dulu Bu. Jangan, Tuhan gak pernah cuti. Jangan pernah cuti. Jadi saudara-saudara, melayani Tuhan itu memang berkorban kok. Kalau kita melayani Tuhan, kita ingin supaya Tuhan kasih imbalan, namanya itu dagang sama Tuhan. Saya kasih 100, Tuhan kasih 200 ya. Saya mau melayani Tuhan tapi rumah saya semua beres Tuhan. Bisa nggak? Bisa Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengalami apa artinya mengikut Yesus. Semoga kita semua bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Dia katakan. Apakah engkau mau mengikut aku? Serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Agustus nanti saya ke Sinabung, majelis bilang, sudah Bu, kasih ke yang lebih muda. Ya, saya akan kasih ke yang lebih muda. Tapi saya sudah janji, bagaimanapun waktu mengumpulkan dana untuk Sinabung, saya janji saya akan lihat mereka. Saya tahu sebagian dari mereka sudah hampir gila, tidak ada apa-apa. Mereka masuk ke zona-zona merah untuk hidup. Pernah ada yang bilang, Bu, belikan kami ikan teri. Berapa jumlahnya? 40 juta. Waduh, untuk kasih ikan teri aja mesti beli 40 juta. Dan saya pikir cinta Tuhan cukup untuk seumur hidup kita. Dia janji kalau kita ikut Dia, Dia akan tolong kita untuk berubah, pergi kemana yang Tuhan mau, dan bersyukur dengan setiap privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan. Sebab katanya, aku akan memberi engkau mahkota kehidupan. Aku yang menyerahkan tubuhku dan darahku untuk engkau. Apa balasmu? Tuhan beserta kita. Amin. Kita akan memasuki saat hening.